सारे मेंबर्स की सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng IP yang masih setia ngebawain alur film India. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini IP membawain alur film berbahasa Hindi yang berjudul Dishoom. Film ini rilis di tahun 2016. Disutradarai oleh Rohit Dhawan, dibintangi oleh John Abraham, Varun Dhawan, dan Jacqueline Fernandez. Oke, tonton sampai habis ya, jangan di skip-skip, biar kalian merasakan belapak tumpak tung-tung-tungdernya film ini. Tanpa berlama-lama lagi, kuy kita langsung masuk ke intro. Film dibuka dengan diperlihatkan sebuah pertandingan kriket antara India melawan Sri Lanka yang diadakan di negara Abu Dhabi. Seorang pemain kebanggaan India bernama Virat Sharma menjadi bintang lapangan karena beberapa kali mencetak skor yang menghantarkan negaranya menuju final melawan Pakistan. It's going to be tight. It is about the seat. Gonna be another one of those Virat Sharma specials. I guess that's why they call him. Besok harinya, salah satu kru melaporkan ke pelatih kalau Virat tidak ada di kamarnya dan handphonenya tidak bisa dihubungi. Pelatih langsung menghubungi kedutaan dan Menteri Luar Negeri. Karena hal itu, Menteri Luar Negeri berencana akan menunda pertandingan final melawan Pakistan. Namun, ketika ia melihat email, seseorang yang nggak dikenal mengirimkan rekaman video penculikan Virat dan memperingatkan pemerintah India untuk tidak membatalkan pertandingan. Jika tidak, mereka akan membunuh Virat. Pakistan. Assalamualaikum. और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा क्योंकि ये बस अपनी क्रिकेट टीम की मोहब्बत विराट शर्मा के बगैर खेला जाएगा. बाद में इसे घर छोड़ दूंगा. कैंसिल हो रहा है. अच्छा. Untuk menyelamatkan Virat, Menteri Luar Negeri mengirim petugas satuan khusus bernama Kabir. Kabir adalah seorang polisi yang gak mau diatur dan semaunya sendiri. Ia pun berangkat ke Abu Dhabi dan langsung bergabung dengan kepolisian di sana. Setelah tiba di markas kepolisian, dari rekaman CCTV mereka menemukan petunjuk bahwa pada malam harinya Virat pergi dengan seorang wanita. अभी होटल का CCTV फुटेज इस लड़की को इंटरोगेट करना पड़ेगा. Kabir meminta salah satu orang polisi yang akan menemaninya mencari Virat. Ia memilih Junaid Ansari, seorang polisi pemula yang rada gokil, yang gak pernah nyelesain sebuah kasus. Bahkan, mencari anjing yang hilang pun dia tidak mampu. What the hell are you doing? Junaid is just a rookie. Kabir dan Junaid akhirnya pergi ke rumah wanita yang terekam di CCTV. Begitu sampai di rumahnya, wanita itu menceritakan bahwa ia bertemu dengan Virat di lobi hotel. Ia meminta Virat datang ke pesta ulang tahun temannya yang kebetulan ngefans banget sama Virat. That's her. Thank you. Happy birthday. ऐसा तो दुनिया की Tetapi ketika akan pulang Virat sudah tidak ada di sana. Kabir lalu menunjukkan beberapa foto yang diduga tersangka penculikan. Namun wanita itu tidak ada yang kenal. Kabir dan Junaid terus mencari informasi di mana Virat berada. Sampai akhirnya pihak kepolisian berhasil melacak telepon Virat. Kabir dan tim dari kepolisian langsung menuju ke lokasi. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Junaid tanpa sengaja membuka pintu mobil dan seorang wanita yang lagi lari jatuh menabrak pintu mobil itu. Bam! In the face. Knocked her out. मैं इसका अपार्टमेंट चेक कर. Polisi lalu membawanya ke markas dan menginterogasinya. Dia bernama Ishika.
Isika ternyata mencuri ponsel milik Firaj dari seseorang di sebuah supermarket. फोन की वजह से यहाँ फंसी हूँ मैं कहाँ से चुराई? और अब तक अनलॉक भी नहीं किया मैंने इस फोन को Di hari yang sama, Kabir dan Junaid pergi ke supermarket itu dan langsung memeriksa kamera CCTV yang ada di sana. दुकान लॉस में चल रही है। पता नहीं सर जी अंदर सिगरेट पी रहा था Dan ternyata benar, Isika mencuri ponsel itu dari seseorang. Tetapi wajah pria itu kurang jelas terlihat karena pakai penutup kepala. Tiba-tiba Junaid melihat sesuatu. Ia lalu berlari mengejarnya. Dan ternyata itu adalah seekor anjing yang bernama Breadman yang ia cari-cari selama ini. Junaid lalu memasangkan kalung yang berisi GPS dan kamera. Sementara itu, Isika bersama petugas kepolisian membuat sketsa wajah pria yang ia curi handphonenya. Mereka juga menganalisa video penculikan Firaj. Dan diketahui dari video itu terdengar suara gerimis hujan. 24 घंटे में यहाँ आसपास कई बारिश हुई है। Dan akhirnya mereka menemukan di Al-Jabal terjadi hujan kemarin. Tanpa membuang waktu, polisi langsung menuju Al-Jabal dan memeriksa tempat-tempat yang dicurigai lokasi diambilnya video penculikan. Setelah digeledah, polisi menemukan baju yang digunakan Firaj. Sedangkan Kabir dan Junaid berhasil menangkap pelakunya. Mereka juga menemukan kamera yang digunakan untuk membuat video itu. Kabir menginterogasi pria yang diduga penculik Firaj, tetapi dia tidak mengetahui di mana Firaj berada. Dan ketika rekaman video itu diperiksa, ternyata pria itu hanya dijadikan kambing hitam. Ia tidak tahu apa-apa mengenai penculikan Firaj. कि जब तक हम इसे पकड़े इसी ने मेरा ऑडिशन लिया था और फिर मुझे मार बहुत चालू चीज है ये लड़की, सबको घुमा रही है। Ternyata Firaj diculik oleh pria yang wajahnya ada di sketsa itu. Dia bernama Altaf. Firaj bertemu Altaf ketika akan pulang dari pesta ulang tahun. Altaf meminta handphone Firaj dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Dengan mata tertutup, mereka membawa Firaj ke sebuah tempat. Dan dalang sebenarnya adalah Wagah, bandar judi kriket. वागा नाम है मेरा क्योंकि ना हूं मैं Wagah menculik Firaj karena ia kehilangan banyak uang. Firaj lalu memenangkan pertandingan, sehingga pertandingan mudah ditebak dan ia pun selalu rugi. Wagah memberikan penawaran kepada Firaj sebesar 300 juta rupiah untuk bermain sesuai perintahnya di final. Tetapi Firaj menolak. Mereka akhirnya menutup kesepakatan di angka 500 juta rupiah. Wagah lalu melepaskan Firaj di sebuah basement hotel. Firaj lalu berjalan dan ketika hendak masuk, ia bertemu dengan seorang polisi. Ternyata polisi itu adalah Wagah yang menyamar. Ia merubah suaranya dengan sebuah alat. Firaj meminta polisi itu mengantarkannya ke hotel tempat ia menginap. Ia juga menceritakan kalau dia diculik oleh seseorang dan minta diantar ke kantor polisi terdekat sebelum ia menuju hotel. सीधा अपने कैप्टन के घर ले चलता हूँ, ओके? थैंक यू सो मच। Wagah lalu membawa Firaj ke tempat pertama kali ia diculik. लेकिन शक्ल नहीं देख पाया। और कुछ याद है? Setelah melepas alat yang ada di lehernya, Firaj baru sadar kalau orang yang membawanya itu adalah Wagah. थाना सही वक्त पे चेहरा भी दिखा। Polisi akhirnya mengetahui kalau Altaf lah yang menculik Firaj. Tetapi Altaf sudah pergi ke Abudin. Polisi tidak berani ke sana karena Abudin adalah di luar wilayah kekuasaannya. Kabir memaksa pergi ke sana. Sementara itu, Junaid ingin menemani Kabir ke Abudin. Karena berkat Kabirlah ia menjadi polisi yang sesungguhnya. Junaid akhirnya diskors. Ia diperintahkan meninggalkan pistol dan lencananya. Sementara itu, Isika yang masih ditahan di markas meminta izin ke toilet. Tiba-tiba, Junaid muncul dari atas toilet dan membawa Isika pergi bersamanya.
Mereka akhirnya pergi ke Abudin dengan menumpang sebuah kontainer yang berisi domba. Setelah berhasil melewati pemeriksaan, mereka pun sampai ke Abudin. Di sana, mereka mulai mencari Altaf. Mereka bertanya ke beberapa pedagang. Pedagang mengatakan kalau Altaf berada di bawah tanah. Merasa tidak menemukan jawaban yang jelas, mereka pun lantas pergi. Tiba-tiba, seorang anak kecil mengambil sketsa wajah Altaf. Ia pun lantas berlari. Anak itu berhenti dan meletakkan sketsa wajah Altaf di tanah, lalu pergi. Kabir mencurigai ada ruangan bawah tanah. Ia lalu memeriksa dengan kakinya, dan benar aja terdapat sebuah pintu masuk menuju bunker bawah tanah. Kabir dan Junaid memasuki bunker itu. Thank you. Di dalam terdapat banyak orang bersenjata. Kabir menemukan Altaf di sana. Ia lalu bertanya, di mana keberadaan Firaj? Anak buah Altaf langsung menodongkan senjata ke arah Kabir. Altaf lalu kabur menggunakan motor dengan menyandera Isika. Kabir dan Junaid mengejarnya. Altaf lalu berhenti di sebuah masjid. Ia berjalan melewati orang-orang yang lagi sholat. Kabir sangat ingin mengejar Altaf, namun mereka menunggu hingga sholat selesai. Tiba-tiba, sebuah peluru berhasil mengenai kepala Altaf, dan ia pun tewas. Gak berapa lama, HP Altaf berbunyi dan diangkat oleh Kabir. Ternyata yang menelpon itu adalah Waga. Ia memperingatkan Kabir untuk tidak mencari Firaj. Jika tidak, ia akan membunuhnya. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Waga mengancam Firaj akan membunuh keluarganya jika ia tidak mengikuti kemauannya. Ia juga memaksakan bisnisnya untuk meyakinkan Firaj. Jika tidak, ia akan membunuhnya. Setelah membunuh rekan bisnisnya, Waga pergi ke rumahnya. Ia mengungsikan istri dan anaknya agar lebih aman. Seekor anjing mendekati Waga. Ia adalah Breadman. Ternyata Waga adalah pemilik Breadman. 4 jam lagi, pertandingan final antara India dan Pakistan akan dimulai. Polisi ngasih tahu ke Kabir kalau dia akan dideportasi ke India. Polisi itu juga mengantarkan Kabir ke bandara. So, this is it. और केस खुला छोड़ के खुदाफिज कौन कर? Junaid yang lagi gabut, ia lalu melihat Breadman melalui kamera yang dipasang di lehernya. Dan ternyata dari kamera tersebut diketahui keberadaan Firaj. Mengetahui hal itu, Junaid langsung lari mencari Kabir. Ia lalu memaksa masuk ke pesawat dengan mengatakan kalau ada orang yang akan membajak pesawat itu. Lalu membawa Kabir keluar. जिसे नहीं होना चाहिए। उफ! ये आदमी इस देश का दुश्मन है। लेकिन जब तक तो बताना मत कि जुनैद अंसारी ने स्पेन को बचाया था। Kabir dan Junaid langsung engeng menuju tempat di mana Firaj diculik. Sementara itu, Waga mengetahui tali di leher Breadman terdapat kamera. Kabir dan Junaid akhirnya sampai ke tempat dan langsung mencari keberadaan Firaj. Mereka lalu masuk dan menggeledah,nya. Dan ternyata mereka menemukan Firaj dalam kondisi memakai baju yang telah dipasangi bom. Kabir dan Junaid membawa Firaj menggunakan speedboat. Tiba-tiba Waga menelpon. Ia meminta tebusan 500 skor untuk menyelamatkan Firaj. और तेरी पगार भी 6-7। प्लीज से वो जिंदा है। सिर्फ अगले 7 मिनट। तो ऐसे मांग रहा है जैसे मम्मी से चॉकलेट का चिल्लर मांग रहा हूँ। Setelah uang yang diminta ditransfer, ternyata Waga membohongi Kabir.
bom yang ada di baju Viraj tidak bisa dihentikan. Kabir dan Junaid memikirkan cara agar Viraj selamat. Mereka lalu masuk ke dalam air dan berhasil melepaskan baju itu. Viraj akhirnya berhasil selamat dan bisa mengikuti final. Dan Wagah bengong menyaksikan Viraj yang berada di lapangan. Di tempat yang lain, kepolisian mengetahui Wagah keluar dari stadion menggunakan mobil berwarna kuning. Kabir dan Junaid lalu mengejar Wagah menggunakan helikopter. उसको बहुत नीचे लेने के लिए भाई इसको कितने साल की लगेगी Dan akhirnya Wagah berhasil ditangkap. Dan film pun ditutup dengan adegan Junaid mengantarkan Kabir kembali ke India. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dan jangan baper ya, ini cuma buat hiburan doang kok. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dukung channel ini dengan komentar yang positif ya. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Dadah.